Batas atau NAB adalah standar suatu bahan kimia mencemari lingkungan sehingga tidak menyebabkan gangguan kesehatan maupun kematian pada tenaga kerja selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. NAB biasanya digunakan sebagai standar dan pembanding paparan bahan kimia yang telah ditentukan dengan bahan kimia yang ada di lingkungan. Kegunaan NAB yang lain yaitu sebagai pedoman perencanaan yang didesain oleh pengendalian bahan kimia di lingkungan kerja untuk melakukan substitusi atau penggantian bahan kimia yang berbahaya dengan bahan yang lebih aman, serta untuk membantu menekankan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh bahan kimia tertentu. Ya, menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomor 1 Men 1997, ada 3 kategori NAB bahan kimia yang ada di lingkungan kerja. Yang pertama adalah NAB rata-rata selama jam kerja, yang merupakan kadar rata-rata bahan kimia di tempat kerja selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, di mana hampir semua tenaga kerja terpajan secara berulang-ulang tanpa mengakibatkan gangguan kesehatan atau kematian. Yang kedua adalah NAB, batas pemaparan singkat atau yang disebut dengan PSD. Pemajaan singkat yang diperkenankan yaitu kadar rata-rata bahan kimia di lingkungan kerja di mana hampir semua tenaga kerja terpajan secara terus-menerus dalam waktu singkat, yaitu tidak lebih dari 15 menit dan tidak lebih dari 4 kali dalam seminggu. Tanpa mengakibatkan iritasi dan kerusakan atau pembuahan jaringan kronis. Yang ketiga adalah NAB tertinggi. NAB tertinggi juga disebut sebagai KTD atau kadar tertinggi yang diperkenankan, yaitu kadar rata-rata bahan kimia di udara lingkungan serta lingkungan kerja setiap saat yang tidak boleh dilampaui selama melakukan kerja. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 150 tahun 2000, pencemaran yang masuk ke dalam tanah mengakibatkan racun di tanah yang berdampak langsung kepada manusia sehingga bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Komponen pencemaran tanah meliputi kertas 4%, limbah bahan makanan 21%, gelas 12%, besi 10%, plastik 5%, kayu 5%, karet dan kulit 3%, kain atau serat tekstil 2%, dan terakhir ada aluminium dan logam lain sebanyak 1%. Perbedaan tanah tercemar dan tidak tercemar. Jika tanah tercemar tidak subur mengeluarkan bau busuk, kering, terdapat logam pH dapat di bawah 6 atau 8 sehingga tanah tersebut menjadi basah dan terjadi perubahan komposisi tanah. Tanah yang tidak tercemar itu tidak berbau busuk, subur, gembur, tidak ada logam dalam tanah. pH tanah normal antara pH 6, 8, warna biru, hitam gelap, dan tidak mengalami perubahan komposisi tanah. Ini adalah erosi. Erosi tanah adalah sebuah proses alami pengikisan tanah lapisan atas oleh air, angin, atau es. Pengikisan itu juga bisa disebabkan karena adanya kegiatan makhluk hidup seperti hewan yang membuat sarang dalam tanah, atau bisa juga karena pengaruh gravitasi. Jika terjadi erosi, maka tanah akan mengalami pengikisan atau longsor sehingga hanyut oleh air maupun angin. Nah, proses erosi ini bisa menyebabkan menurunnya kesuburan tanah, daya dukung tanah, dan kualitas lingkungan hidup. Dampak erosi di tempat kejadiannya atau on-site. Yang pertama adalah kehilangan unsur hara atau kerusakan struktur tanah. Kedua, tanah menjadi tandus. Yang ketiga adalah menurunnya kesuburan tanah atau bahkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Yang keempat, kerusakan bangunan. Yang kelima, penurunan hasil pertanian yang berpengaruh pada pendapatan petani. Yang keenam, peningkatan penggunaan pupuk. Yang ketujuh, penurunan kemampuan tanah dalam menyerap air yang bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, untuk dampak erosi di luar terjadinya kejadian atau offsite, yaitu pelumpuran dan pendangkalan waduk, sungai, saluran, dan badan air lainnya. Yang kedua ada tertimbunnya lahan pertanian, jalan, dan bangunan lainnya. Yang ketiga itu hilangnya mata air dan memburuknya kualitas air. Yang keempat, kerusakan ekosistem perairan. Yang kelima, meningkatnya frekuensi dan besarnya banjir. Langkah-langkah untuk pencegahan erosi itu adalah yang satu, konservasi tanah. Bagaimana sih konservasi tanah itu? Upaya untuk mencegah dan penghambatan proses terjadinya pengikisan tanah. Saat melakukan konservasi tanah, pemilihan jenis tumbuhan penutup lahan harus diperhatikan untuk mengembalikan fungsi tanah. Karena lahan yang rusak diperlukan tumbuhan yang mampu bertahan kondisi tanah yang ekstrim.
Jadi harus diperlukan tanaman juga yang kuat. Nah, untuk yang kedua tuh membuat terasering. Nah, terasering termasuk cara yang sering digunakan untuk mencegah erosi. Cara ini adalah dengan membuat teras demi teras seperti tangga pada lahan yang miring. Jika terjadi hujan turun, tidak langsung mengalir begitu saja, sehingga proses terjadi pengikisan tanah bisa ditekan seminimal mungkin dengan membuat sistem lahan yang berteras seperti ini. Akan membuat tanah makin stabil dan sangat baik untuk tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Yang ketiga adalah contour farming. Contour farming ini sistem penanaman berdasarkan garis kontur sebuah tanah, sehingga sistem pengakaran tanaman bisa semakin kuat sehingga bisa menahan tanah ketika terjadi hujan deras. Ya, pembuatan sistem kontur tanah ini seperti pembuat perangkap tanah sehingga tidak mudah hanyut terbawa air, membuat teras, bangku, atau gundukan. Yang keempat adalah melakukan reboisasi. Nah, ini cara yang paling ampuh mungkin ya. Reboisasi menjadi salah satu cara pemecahan yang paling bermanfaat. Pengaruhnya, penyebab erosi bukan hanya karena buruknya sistem bercocok tanam, tetapi juga bisa terjadi karena dampak kerusakan hutan yang gundul akibat ulah manusia sangat baik. Jika melakukan penebangan pohon, lahan harus ditanami pohon kembali atau reboisasi. Terjadinya pencemaran. Menurut WHO, ada 4 langkah terjadinya pencemaran. Yang pertama adalah pencemaran tingkat pertama. Pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dilihat dari kadar zat pencemarannya walaupun dari kontak dalam lingkungannya. Yang kedua adalah pencemaran tingkat kedua. Ya, pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi pada panca indera, alat vegetatif lainnya, serta menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem lainnya. Pencemaran tingkat ketiga, pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi yang fatal tubuh yang menyebabkan sakit atau kronis. Nah, yang pencemaran tingkat keempat yang telah menimbulkan dan mengakibatkan kematian dalam lingkungan karena kadar zat pencemaran terlalu tinggi untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia. Maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan.